Setiap perjalanan berangkat dari rasa keberanian, berani melawan rasa takut, berani keluar dari zona nyaman, dan yang terutama berani menghadapi rintangan. Setiap langkah akan menemui ujian, setiap kaki akan menemui hambatan. Lalu kau ada di pihak mana? Berdiam diri dan tidak mencoba sama sekali, atau bergegas keluar, berjudi dengan takdir keberhasilan? Februari baru saja dimulai, tatkala saya, Aminuddin sang juru ahli kamera, dan beberapa kawan dari tim Jejak Semesta memutuskan berangkat menuju gunung yang dikenal paling angker dan paling sulit untuk ditaklukkan. Tepatnya Gunung Halimun Salak. Halimun Salak sendiri saya pilih menjadi salah satu gunung yang mewakili Provinsi Jawa Barat dikarenakan paling realistis untuk dicapai dalam satu hari. Saya dan kawan-kawan sangat sulit mendapatkan izin dari tempat bekerja untuk mendaki yang lebih panjang. Jadi, Salak sendiri memang menjadi prioritas dalam episode kedua Jejak Semesta. Saya sendiri bukan pertama kalinya mendaki gunung ini. Entah berapa kali, saya tidak pernah menghitung. Saya berangkat pukul 9 malam dari kediaman saya di Bogor bersama Aminuddin. 3 kawan kami lainnya menyusul di belakang dari Jakarta. Kami berdua menyusuri kota Bogor. Di atas motor, kami berbincang banyak hal, terutama tentang perjalanan kami hari ini, termasuk perbincangan perihal perakiraan cuaca yang seringkali hujan beberapa bulan ke belakang. Kota hujan memang layak disematkan untuk kota ini. Jarang sekali saya melewatkan cuaca cerah seharian. Sebagai informasi, gunung ini dinamakan Halimun Salak bukan karena banyak tumbuhan salak. Bahkan, tidak ada korelasinya sama sekali dengan buah salak. Nama Halimun Salak sendiri diambil dari bahasa Sanskerta. Halimun berarti kabut, dan Salaka berarti perak. Jika digabungkan, maka gunung ini berarti kabut perak. Pantas saja, cuaca di sana selalu berkabut. Bahkan di musim kemarau sekalipun. Nah, untuk memudahkan kawan-kawan memahaminya, ke depan saya akan lebih sering menyebutnya sebagai Gunung Salak, nama yang lebih populer di kalangan masyarakat dibandingkan Halimun Salak. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kami berdua lapar. Mumpung masih di bawah, tidak ada salahnya kita melipir sebentar, mengisi perut. Kita makan ketoprak. Hehehe. Kita makan dulu. Ya, makan dulu. Perjalanan masih sekitar kurang sih setengah jam. Depan dengan jalan kanan, belok kiri lagi stasiun. Jadi kami berada di sini. Sebelah aja. Sama
Gemerlap kota telah kita lewati, kini berganti dengan perkampungan yang sunyi. Jalanan aspal yang sedari tadi halus, kini berubah dengan tambalan lubang di mana-mana. Kontras sekali dengan apa yang telah tadi kita lewati. Beberapa saat kemudian, tepat pukul 10 malam, kita sampai di base camp. Base camp Siliwangi Adventure, pendakian Salak via Ajisaka. Bapak Amin. Wait, Mas Dwi. Gimana nih? Udah nyampe nih guys, gimana? Besok Nonton bola dulu malam. Tim Manchester biru ya. Males ah. Manchester is blue, bos. Si Red lagi naik nih, lagi jadi king nih. Jangan sebut itu, di kuping saya tuh alergi kalau dengar itu, Pak. Halo guys, gue udah di base camp Ajisaka di Siliwangi Adventure. Jadi baru sampai. Kita sampai jam berapa? Jam 10 ya. Terus ngopi dulu, terus nanti kita menonton CD dulu, packing ulang. Ya kalau cuaca bagus, semoga ya jam 3 kita udah mulai start ya. Setibanya kami di base camp, kemudian kami langsung tertidur lelap, menyimpan tenaga untuk hari esok. Guys, baru bangun, hujan, tidurnya juga enak sih dari semalam ya. Cuma ada sedikit trouble, nah ntar kita ceritain aja di jalan. Jadi sampai jam, kita kan estimasi jam 3 jalan sama kemarin. Cuma ada trouble di jalur, agak delay, udah 2 jam delaynya nih. Kita juga baru buku sarapan, udah di atas, belum packing ulang lagi. Jadi ya cow, gimana bang? Berangkat kita. Bismillahirrahmanirrahim aja. Jadi ada kawan-kawan dari mana nih? Jakpus. Jakpus. Kita ngopi dulu ya bang. Ini ngopi dulu aja, belum ngopi, semalam ngopi udah. Kadia sorot kadia. Berak gua. Sorot kadia. Mending sare. Pendakian kali ini sedikit ada masalah. Kami delay 3 jam. Rencana yang awalnya kita berjalan pukul 3 pagi, kini harus diundur pukul 6 pagi. Ada trouble di sana. Ada pendaki tektok yang sedari kemarin belum turun. Padahal mereka naik 1 hari sebelumnya. Itu artinya mereka sudah 24 jam di gunung. Sedikit saran dari saya, bukan maksud menggurui, bukan maksud sebagai senioritas. Saya pendaki pemula. Tapi ada kalanya ketika kita merasa lelah, kita merasa capek dan tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan, berhenti saja, turun ke bawah. Egois hanya akan menambah beban. Egois hanya akan menyelakakan diri sendiri. Toh bisa dirubah di hari lain. Toh puncak gak kemana-mana. Masih bisa kita gapai kapan hari. Masih bisa kita lanjutkan di hari nanti. Yang paling penting dari sebuah pendakian adalah pulang ke rumah dengan selamat. Pulang ke rumah dengan badan yang lengkap. Ada keluarga yang menunggu. Ada anak istri yang menanti. Ada keluarga dan sahabat yang setia menunggu kita di rumah. Lalu, apa yang kita cari di puncak? Kecuali keselamatan sampai rumah. Sebelum berangkat, kami melakukan packing ulang. Memastikan segala perlengkapan dan peralatan sudah masuk dalam tas. Walaupun kami tektok, kami harus tetap memastikan keselamatan.
barang-barang yang terlihat sepele di bawah mungkin nanti akan dipakai di atas. Entah itu apa, entah masalahnya apa. Yang penting kita harus mengantisipasi dari bawah, bersiap menuju jalur yang ekstrim, terutama blanket dan P3K. Entah digunakan atau tidak, bawa saja. Di atas, ketika alat dan persediaan terbatas, alat-alat ini yang sangat dicari ketika emergensi. Jadi persiapkan saja. Atau perjalanan tidak selamanya mulus. Atau perjalanan juga pasti ada kendalanya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di atas sana. Ini bawa kopernya aja, ya. Kita dulu ini mau sendiri. Rapi, ringkas. Rapah, repeh, rapi. Ini masalahnya. Masalahnya? Masalahnya itu Masalah. headlamp blue bukan ini? Iya. Pokoknya nasi paling atas ya. Apa lagi ya? Ada lagi? Coba paling packing. Seberes packing, kami menulis formulir pendakian. Saya, Aminuddin sebagai juru kamera, Aldi, Dika dan Black mencatat nama mereka masing-masing dalam formulir. Kami bersiap untuk melangkah. Di samping itu, kami juga perlu mencatat apa-apa saja yang kita bawa, sampah apa saja yang ada di dalam tas kita. Untuk nantinya ketika turun, kami dicek kembali barang bawaan agar tidak meninggalkan jejak kecuali foto dan kenangan. Terima kasih kepada pihak Basecamp yang masih saja menegakkan aturan ini sehingga gunung tidak lagi menjadi tempat sampah, gunung tidak lagi menjadi tempat pembuangan. Buat kamu-kamu yang masih suka buang sampah di gunung, jangan kotori alam dong. Itu kan tempat kita, tempat bersama, tempat di mana kita mencari keindahan, bukan bau sampah. Apa lagi? Terbangin motor dulu. Motornya udah keluar. Motornya bisa terbang ya? Terbang. Tombol ininya dilepas. Motornya masih susah keluarnya. Udah siap-siap. Oke. Ini kenapa jadi lu yang banyak di vlog? Kan YouTube gua ini. Iya sih. Apa? Kali-kali. Tepat pukul 7 pagi, kami bergerak menuju pintu pendakian. Di sana, nanti kita akan dilakukan pemeriksaan terakhir sebelum mendaki, termasuk pemeriksaan nama-nama, tim anggota, dan barang bawaan yang kita bawa. Hujan bukan alasan. Kita berangkat di bawah rintik hujan yang sedari subuh menyapa kita. Hujan memang akan membuat langkah kita menjadi sedikit berat. Namun, dia bukan pilihan. Kita sudah terlambat untuk berjalan. Sudah kesiangan. Mungkin hujan ini adalah rintangannya. Dan kita bersiap untuk menghadapi rintangan itu. Enggak cuman risiko cedera, entah keselamatan ini takutnya bisa jadi pohon tumbang, entah itu longsor dan masih banyak lagi. Jadi tolong hati-hati saat kalian mau istirahat, jangan langsung balik ke tempat aku dan jika saat kalian foto jangan kalau misalkan tidak karena sudah lama terus berkikis gitu. Paling itu aja.
Cuman naik sama turun tolong dicek lagi tindakannya. Kalau misalkan dia ada di jadi kalau buru-buru dalam pengobatan bagi yang membuat video buru-buru karena resikonya masalah. Terus batas taman pendakian jam 12 siang masih malam untuk turun itu udah harus turun. Kalau kalian mau intinya saat kalian bisa bicara dari saya, insya Allah kalian bakal aman. Ya itu aja karena kalian harus pilih juga, terus juga masih banyak yang nunggu di rumah. Kalau juga saat kalian turun malam, entah itu kalau kalian nunggu, juga kalian besoknya ada aktivitas yang ada mengganggu besoknya. Kalau kita juga sampaikan, hati aja, pelan aja, misalkan jangan terlalu lambat karena bisa pada malam itu kalian bisa mati, bisa habis, air bisa habis, dan gak semua orang bisa membantu kalian. Kalian mau tim kalian sendiri yang bisa membantu. Ya. Mulai pendakian ada lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bakal selesai. Jejak semesta Jawa Barat. Setelah briefing dan berdoa, kita berjalan. Kita melangkah di bawah guyuran hujan. Sangat berat sekali. Trek yang terjal, ditambah basah dan licin. Saya telah memulainya. Dan saya punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya.